Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Di sini saya membuat sistem rekomendasi film menggunakan konten based filtering. Untuk keterangan singkatnya ada di laporan. Langsung saja pada pembahasan. Content based filtering sendiri adalah sistem rekomendasi yang memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk menyediakan pengguna suatu prediksi dari rekomendasi. Pada information filtering, pengguna sudah mempunyai profil yang mempresentasikan kepentingan jangka panjang, dan sistem mencoba memberikan kepada setiap pengguna item yang relevan. Berdasarkan pada ukuran kesamaan antara masing-masing profil, sistem memilih dan membuat perintah pada item yang relevan, kemudian diberikan kepada pengguna. Terdapat dua pendekatan pada information filtering, yaitu collaborative filtering dan content based filtering. Di sini akan digunakan content based filtering. Keuntungan pada pendekatan ini adalah pengguna mendapatkan wawasan tentang mengapa suatu item dianggap relevan untuk mereka, karena konten di setiap item diketahui dari representasinya. Namun pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Misalnya, kenyataan bahwa pendekatan ini berfokus pada kemiripan kata kunci. Pendekatan ini tidak mampu menangkap hubungan yang lebih kompleks pada level semantik yang lebih dalam berdasarkan pada jenis atribut yang berhubungan dengan objek terstruktur dari teks. Kesamaan antara representasi dari pengguna dan representasi dari item akan didasarkan pada prinsip kedekatan yang menyatakan bahwa jarak dari dua deskripsi item secara langsung berkaitan dengan kesamaan mereka. Oke, untuk membangun sistem rekomendasi content based filtering, sebelumnya harus menghitung skor kesamaan untuk semua film berdasarkan deskripsi plot filmnya, dan merekomendasikan film berdasarkan skor kesamaan tersebut. Deskripsi plot akan ditunjukkan nanti saat run programnya. Vektor adalah benda yang memiliki besaran dan arah, memberi setiap kata arah dan besaran, menyediakan cara untuk memvisualisasikan teks dalam ruang, dan menarik wawasan yang bermakna dari data yang diplot. Vektor term frekuensi inverse dokumen frekuensi akan dihitung untuk setiap tinjauan. Bobot TF-IDF adalah bobot yang sering digunakan dalam pengambilan informasi dan penambangan teks. Bobot ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata bagi dokumen dalam koleksi atau korpus. Untuk menghitung TF ini, berikut rumusnya. Istilah kedua adalah inverse dokumen frekuensi, dihitung sebagai logaritma dari jumlah dokumen dalam korpus yang dibagi dengan jumlah dokumen di mana istilah tertentu muncul. IDF mengukur seberapa penting suatu istilah. Menerapkan TF-IDF dalam contoh, diperoleh matriks di mana setiap kolom mewakili sebuah kata dalam kosakata ikhtisar dan setiap baris mewakili film. Seperti sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mengurangi pentingnya kata-kata yang sering muncul di gambaran umum plot, dan oleh karena itu signifikansi dalam menghitung skor kesamaan akhir. Selanjutnya, dengan matriks yang diperoleh, sekarang kita dapat menghitung skor kesamaan. Di sini akan menggunakan kesamaan kosinus untuk menghitung kuantitas numerik yang menunjukkan kesamaan antara kedua film. Karena sudah menggunakan vektorisasi TF-IDF, menghitung perkalian titik akan langsung menunjukkan skor kesamaan kosinus. Oleh karena itu, kita akan menggunakan scalar linear kernel daripada kosin simultaneous, karena lebih cepat. Selanjutnya akan mendefinisikan fungsi yang mengambil judul film sebagai input dan mengeluarkan daftar 10 film yang paling mirip. Pertama, diperlukan pemetaan terbalik dari judul film dan indeks data frame, yaitu memerlukan mekanisme untuk mengidentifikasi indeks film di data frame metadata berdasarkan judulnya. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi rekomendasi, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mendapatkan indeks film yang diberikan judulnya. Selanjutnya, mendapatkan daftar skor kesamaan kosinus untuk film tersebut dengan semua film. Ubah menjadi daftar tupel di mana elemen pertama
adalah posisinya, dan yang kedua adalah skor kesamaan. Mengurutkan daftar tuple yang disebutkan di atas berdasarkan skor kesamaan, yaitu elemen kedua. Setelah itu didapat 10 elemen teratas dari daftar ini. Abaikan elemen pertama karena mengacu pada diri sendiri. Film yang paling mirip dengan film tertentu adalah film itu sendiri. Selanjutnya, kembalikan judul yang sesuai dengan indeks elemen teratas. Selanjutnya akan dibuat juga sistem rekomendasi film berdasarkan kredit, genre, dan kata kunci atau keyword. Yang pertama adalah menggabungkan dua bingkai data atau data frame. Setelah menggabungkan dua bingkai data, didapatkan bingkai data baru. Selanjutnya akan dikerjakan kerangka data gabungan ini untuk membangun sistem pemberi rekomendasi berbasis konten. Selanjutnya akan dibuat pemberi rekomendasi berdasarkan metadata, yaitu 3 aktor teratas, sutradara, genre terkait, dan kata kunci plot film. Dari fitur pemeran, kru, dan kata kunci, kita perlu mengekstrak 3 aktor terpenting, sutradara, dan kata kunci yang terkait dengan film tersebut. Saat ini, data yang hadir dalam bentuk list string field perlu diubah menjadi format yang aman dan dapat digunakan. Untuk mengekstrak informasi dari fitur akan menentukan fungsi. Langkah selanjutnya adalah mengonversi nama dan contoh kata kunci menjadi huruf kecil dan menghapus semua spasi di antaranya. Ini dilakukan agar vectorizer tidak menghitung Johnny Depp dan Johnny Galecki sebagai sama. TF-IDF vectorizer dan count vectorizer keduanya adalah metode untuk mengubah data teks menjadi vektor karena model hanya dapat memproses data numerik. Di count vectorizer hanya dapat menghitung beberapa kali sebuah kata muncul di dokumen yang menghasilkan bias yang mendukung kata-kata yang paling sering. Ini berakhir dengan mengabaikan kata-kata langka yang bisa membantu memproses data dengan lebih efisien. Untuk mengatasinya digunakan TF-IDF vectorizer. Di TF-IDF vectorizer mempertimbangkan bobot dokumen keseluruhan dari sebuah kata. Ini membantu dalam mengenangani kata-kata yang paling sering. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat rekomendasi. Sekarang digunakan kembali fungsi get recommendation dengan meneruskan matriks Cosin-Sim 2 sebagai argumen kedua. Misalnya dari film JFK didapatkan rekomendasi film seperti ini. Itu pula Avatar, dan seterusnya. Penutup, berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari tugas ini, yaitu pengembangan sistem rekomendasi movie berhasil dibangun, serta dapat memberikan rekomendasi film kepada pengguna sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna. Sistem rekomendasi movie ini telah berhasil dibangun dengan menerapkan metode content-based learning. Selanjutnya kita akan run kodenya. Pertama yang harus dilakukan adalah import library. Selanjutnya adalah upload data yang sebelumnya sudah di-download dari Kaggle sehingga bisa digunakan pada program ini.